semuanya, Perkenalkan, nama aku Kamila Putri Larasati dari kelas M4 dan absen 8. Kali ini, aku akan menjelaskan tentang jaringan dan topologi. Yang pertama, ada jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan komputer. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dalam area yang relatif kecil, seperti gedung, kampus, atau kantor. Yang kedua ada Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang terdiri dari beberapa LAN yang terhubung bersama dalam area yang lebih luas, seperti kota atau negara. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah jaringan yang lebih besar dari LAN, tapi lebih kecil dari WAN. MAN terdiri dari beberapa LAN yang terhubung bersama dalam area yang lebih besar seperti kota atau wilayah. Lalu, ada Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN adalah LAN yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan komputer dan perangkat lainnya ke jaringan. Selanjutnya ada Storage Area Network atau SAN. SAN adalah jaringan yang terdiri dari beberapa perangkat penyimpanan seperti hard disk dan tape drive yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah jaringan yang dibuat dengan menggunakan koneksi internet yang aman dan enkripsi data untuk memfasilitasi komunikasi ke akses jaringan. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama ada kelebihan dari LAN. Yang pertama, lebih irit dalam pengeluaran biaya operasional, lebih irit dalam penggunaan kabel, transfer data antar node dan komputer lebih cepat, dan tidak memerlukan operator. Lalu ada MAN, cakupan wilayah lebih luas sehingga untuk berkomunikasi lebih efisien, mempermudah dalam hal berbisnis, keamanan dalam jaringan yang lebih baik. Dan selanjutnya ada WAN, cakupan wilayah yang lebih luas daripada LAN dan MAN, tukar menukar informasi yang lebih rahasia dan terarah karena memerlukan keamanan yang lebih, dan lebih mudah dalam mengembangkan serta mempermudah dalam bisnis. Lalu ada kelebihan dari WLAN. Yang pertama, instalasi jaringan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan kabel. Dapat digunakan di berbagai macam perangkat dan mengakses WLAN lebih mudah karena tidak menggunakan media penghubung seperti kabel. Lalu ada SAN. SAN menyertakan teknologi serat optik yang menawarkan kecepatan transfer dan sangat cepat. Dan SAN hadir dengan redundansi bawaan yang memastikan operasi jaringan berkelanjutan. Lalu ada VPN. Kelebihan dari VPN ada informasi lebih terjaga, dapat mengakses website yang diblokir, dan membuka akses ke konten regional. Selanjutnya, juga ada kelemahan. Yang pertama, kelemahan dari LAN. Cakupan wilayah jaringan lebih sempit, sehingga untuk berkomunikasi keluar jaringan menjadi lebih sulit dan area cakupan transfer data tidak begitu luas. Lalu ada MAN, lebih banyak menggunakan biaya operasional, dapat menjadi target operasi oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi, dan untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Lalu ada WAN, biaya operasional yang dibutuhkan menjadi lebih banyak, sangat rentan terhadap bahaya pencurian data-data penting, perawatan untuk jaringan WAN menjadi lebih berat. Lalu ada kelebihan WLAN. Yang pertama, keamanan perangkat kurang terjamin karena mudah untuk meretas WLAN dan lebih rentan terjadi gangguan, sehingga kecepatan jaringan menjadi tidak stabil. Lalu ada SAN. Membeli dan memelihara jaringan area penyimpanan memerlukan sejumlah besar biaya dan kemungkinan kebocoran data. Yang terakhir ada VPN. Kecepatan internet berkurang, sambungan internet tidak stabil, dan memerlukan pengaturan manual. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topologi. Apa itu topologi? Topologi adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis dari topologi. Yang pertama, ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihan dari topologi ring yaitu biaya instalasi yang murah, performa koneksi cukup baik, implementasinya mudah dilakukan. Namun, ada juga kekurangan topologi ring, yaitu sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus.
Yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel coaxial. Kelebihan dari topologi bus yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana, dan biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu sering terjadi tabrakan arus data dan proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa mengalami hub dan switch. Kelebihan topologi mesh yaitu bandwidth limitnya cukup besar, security data sangat baik, dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Lalu ada kekurangan topologi mesh, yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi sangat mahal karena menggunakan banyak kabel, dan instalasinya sangat rumit. Lalu ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihan topologi star yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik dan lebih fleksibel. Kekurangan topologi star yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Dan seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Lalu selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi tree yaitu dapat dan mudah dikembangkan jadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki, sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Untuk kekurangannya, topologi tree ini memiliki kinerja yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga instalasinya mahal, dan bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang terakhir, ada topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana, karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya, topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer yaitu biaya instalasinya sangat murah, proses instalasinya mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya, topologi peer-to-peer ini sangat sulit untuk dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah dan proses troubleshooting termasuk rumit. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.